Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana materi yang akan kami bahas yaitu mengenai komunikasi data. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Imade Artayasa dengan IPM 057 dan rekan saya yaitu Inyoman Artanadi dengan IPM 058. Nah, untuk topik pembahasannya sendiri akan dibagi menjadi 7, yang mana pertama yaitu model dasar komunikasi, untuk yang kedua yaitu komunikasi data berbasis komputer, yang ketiga yaitu perangkat keras dan lunak komunikasi, yang keempat yaitu pendekatan dasar jaringan dalam pemrosesan, yang kelima yaitu jaringan setempat, yang keenam yaitu manajemen jaringan, dan yang terakhir yaitu peranan Datacom dalam pemecahan masalah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu model dasar komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Biasa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan, dan juga bisa peralatan dengan peralatan. Di mana model dasar komunikasi tersebut terdiri atas source dan dilanjutkan ke transmitter dan dilanjutkan lagi ke transmission system, lalu ke receiver, dan yang terakhir baru ke destination. Yang model tersebut juga dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam model tersebut ada 3 macam model komunikasi data jika dilihat berdasarkan tipe channel transmisinya, yaitu yang pertama, simplex atau one-way transmission. Tipe channel transmisi ini hanya dapat membawa informasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik, misalnya yaitu siaran radio atau televisi. Dan yang kedua yaitu half duplex atau either-way transmission, yang biasa disingkat HDX. Dalam tipe channel transmisi ini, informasi dapat dikirim dan diterima, namun tidak secara serentak, melainkan bergantian. Dan yang terakhir adalah model full duplex atau both way transmission, atau biasa disingkat dengan FDX, di mana merupakan channel transmisi informasi data dapat mengalir dalam dua arah serentak atau dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Nah, selain model di atas, terdapat juga model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya. Nah, yang pertama adalah unicast. Unicast merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi, seperti telepon. Dan untuk yang kedua adalah multicast. Berbeda dengan unicast, dalam multicast ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Dan yang terakhir adalah broadcast. Dalam proses ini, alat yang menerima data informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap alat pengirim data informasi. Akan tetapi, pengirim dapat mengirim ke lebih dari satu alat sekaligus. Contohnya yaitu pemancar radio dan pemancar televisi. Nah, dalam model komunikasi data ini, terdapat juga model berdasarkan konfigurasi jalur transmisi datanya. Model ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah point to point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan lain tanpa terbagi konfigurasi. Ini biasa digunakan pada beberapa peralatan komputer, seperti printer yang terhubung dengan komputer. Untuk yang kedua, yaitu point to multipoint, di mana suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini, misalnya yaitu penyiar radio, yang mana sebuah pemancar dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio sekaligus. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu membahas komunikasi data berbasis komputer. Nah, untuk lebih memahami, bisa dilihat pada gambar berikut ini.
Ini adalah bentuk komunikasi komputer paling sederhana. Satu terminal dihubungkan dengan satu komputer. Diagram ini berbeda dari model dasar komunikasi, di mana komunikasi dapat mengalir bolak-balik. Terminal dapat terjadi pengiriman dan komputer dapat menjadi penerima atau sebaliknya. Seperti halnya komunikasi antara manusia. Pesan komputer harus bergerak melalui satu saluran. Banyak teknologi digunakan dalam saluran data kom, tetapi yang paling umum adalah sirkuit telepon, yang sama seperti yang digunakan untuk komunikasi suara. Misalnya, satu sambungan telepon standar dapat menyediakan 24 saluran. Agar sirkuit telepon dapat digunakan untuk komunikasi data, peralatan khusus harus disertakan pada tiap ujung. Alat ini dinamakan modem, yang merupakan singkatan modulator-demulator. Modem mengubah sinyal-sinyal elektronik dari peralatan komputer, terminal, dan komputer menjadi sinyal-sinyal elektronik dari sirkuit telepon dan sebaliknya. Nah, untuk materi yang ketiga, yaitu akan membahas perangkat keras dan lunak komunikasi. Untuk yang pertama adalah perangkat keras komunikasi data. Untuk melakukan komunikasi data, diperlukan beberapa kebutuhan. Kebutuhan yang paling signifikan dan pertama kali harus diperhatikan yaitu kebutuhan perangkat keras komunikasi. Perangkat keras komunikasi digunakan antara lain. Yang pertama adalah DCE atau Data Communication Equipment, perangkat untuk menyalurkan informasi atau data antara lokasi yang berbeda. Dan yang kedua yaitu DTE atau Data Terminal Equipment, perangkat yang dapat mengirimkan dan menerima isyarat data. Selain itu, berdasarkan fungsi, perangkat keras komunikasi data dibagi menjadi beberapa bagian, yang diantaranya yaitu untuk yang pertama yaitu terminal. Terminal adalah alat yang melayani proses input atau output dalam penyampaian data ke DCE dan DTE menggunakan salah satu cara berikut, yaitu asinkron, sinkron, maupun paket. Untuk jenis-jenis terminal ada beberapa contoh, yaitu teletypewriter, RJE atau Remote Job Entry Terminal, dan Transition Terminal. Dan yang kedua adalah komputer. Komputer dalam komunikasi data dibutuhkan untuk mengolah data secara cepat dalam sistem real time. Terdapat 3 macam penggunaan sentral komputer, yaitu standalone, general purpose komputer, dan from komputer. Dan yang ketiga yaitu ada multiplexer. Fungsi menjadi multiplexer adalah membagi link bagian memverifikasikan yang terpisah, yang informasi masing-masing dari sumber prosesnya disebut dengan multiplexing. Multiplexing adalah penggabungan 2 sinyal atau lebih untuk disalurkan ke satu saluran komunikasi. Untuk macam-macam multiplexing sendiri, terdapat yaitu frequency division multiplexing dan time division multiplexing. Nah, untuk selanjutnya, yang keempat yaitu konsentrator. Konsentrator terbentuk dari sebuah general purpose mini komputer dengan stroke program yang dirancang khusus. Konsentrator memiliki fungsi untuk menampung sinyal dari beberapa sumber dan menyalurkan melalui saluran komunikasi bila saluran tersebut bebas. Tugas konsentrator antara lain yaitu yang pertama yaitu line servicing, yaitu membentuk hubungan, mengidentifikasi terminal, menentukan kecepatan dan pelayanan yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu konversi kecepatan dan kode, yaitu melacak sinyal masuk dan mengetahui kecepatan sinyalnya, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir adalah modem. Satu-satunya waktu di mana modem tidak diperlukan adalah ketika telepon tombol digunakan sebagai terminal. Semua saluran datacom lain memerlukan modem pada tiap ujungnya. Modem dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu. Kecepatan yang populer adalah 5-6 kbps. Kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data tersebut. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu perangkat lunak komunikasi data. Perangkat lunak memungkinkan semua unit perangkat keras datacom bekerja sebagai suatu sistem.
Sebagian besar perangkat lunak berada pada host dan front-end processor, tetapi sebagaimana dapat berada dalam kultur unit dan terminal. Bermacam-macam nama digunakan untuk perangkat lunak tergantung pada lokasinya. Yang pertama yaitu perangkat lunak pada host. Perangkat lunak datacom dalam host disebut Telecommunication Monitor atau TCM. Walau fungsi yang dilakukan perangkat lunak TCM berbeda dari suatu sistem ke sistem yang lain, umumnya TCM memungkinkan host untuk yang pertama yaitu menempatkan pesan dalam suatu urutan tertentu berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, perangkat lunak dalam front-end processor. Nama perangkat lunak yang digunakan dalam front-end processor adalah Network Control Program, NCP. Sebagian kecil fungsinya adalah yang pertama, menentukan jika terminal ingin menggunakan saluran. Yang kedua, yaitu memelihara catatan kegiatan saluran dengan memberikan cap, tanggal, dan waktu pada tiap pesan beserta nomor seri unit. Baik, berikut ini adalah contoh aplikasi komunikasi data yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Skype, yaitu sebuah aplikasi untuk mengirim pesan atau panggilan video. Yang kedua yaitu Gmail, di mana aplikasi ini diciptakan untuk saling bertukar informasi dengan mudah dan Anda dapat menyimpan pesan Anda dengan aman. Yang ketiga yaitu WhatsApp. Kalian pasti sudah tidak asing dengan aplikasi ini. WhatsApp adalah aplikasi gratis untuk mengirim pesan yang tersedia untuk Android dan ponsel cerdas lainnya. Yang keempat yaitu Kaskus adalah rumah bagi siapa saja untuk menemukan segala hal yang mereka butuhkan. Baik, yang terakhir yaitu aplikasi Google Hangout. Aplikasi ini dibekali dengan pesan status, foto, video, map, dan juga bisa melakukan video call. Baik, materi yang keempat adalah pendekatan dasar jaringan dalam pemrosesan. Terdapat beberapa pendekatan pada jaringan komunikasi data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu time sharing. Time sharing terdiri dari suatu komputer tunggal yang dipakai bersama oleh beberapa pemakai yang memperoleh akses melalui terminal-terminal. Yang kedua yaitu distribusi pemrosesan. Ketika komputer mikro menjadi populer, perusahaan-perusahaan mengubah strategi mereka dan mulai mendistribusikan komputer mini dan mikro di seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu client atau server computing. Client server computing adalah suatu pendekatan bagi pengguna jaringan yang didasari pada konsep bawahan sebagai fungsi paling baik ditangani secara lokal dan sebagian paling tidak ditangani secara terpusat. Yang terakhir yaitu middleware. Client server computing telah menciptakan sebuah istilah baru yaitu middleware. Untuk selanjutnya yaitu materi kelima yang membahas tentang jaringan setempat. Jaringan lokal merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat suatu dengan yang lainnya sehingga saling terkoneksi dan bisa digunakan bersama pada jangkauan area tertentu. Berikut beberapa jenis jaringan berdasarkan jaringan areanya, yaitu yang pertama LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal saja. Contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jaringan komputer LAN. Contohnya seperti jaringan Depinas antar kota atau wilayah dan juga jaringan mal-mal modern yang saling terhubung antar kota. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Yang keempat adalah Global Area Network (GAN). Global Area Network adalah skala besar WAN yang dikomplementasikan secara global atau dunia. Jaringan ini bisa disebut dengan istilah internet karena dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia.
Yang terakhir adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang global dan mendunia. Karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi ke-6 yang membahas tentang manajemen jaringan. Manajemen jaringan adalah kemampuan untuk memonitor, mengontrol jaringan komputer dan komponen sistem. Manajemen jaringan mencoba menggunakan kekuatan komputer dan jaringan untuk mengatur dan mengelola sistem serta jaringan itu sendiri. Dalam melakukan hal itu, para manajemen jaringan mengandalkan berbagai macam peralatan. Semakin kita memasuki era komputer pada setiap desktop, kita pun semakin menyadari pada manajemen jaringan sebagai wahana untuk menjamin bahwa segala sesuatu dapat beroperasi dan memberikan pelayanan yang handal. Taufan 2001. Fungsi manajemen jaringan terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen kesalahan, fault management. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengetahui kesalahan, fault, pada perangkat yang dikelola, jaringan dan operasi jaringan agar dapat segera menentukan apa penyebab dan dapat segera mengambil tindakan atau perbaikan. Yang kedua yaitu manajemen konfigurasi. Konfigurasi manajemen memonitor informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari perangkat keras ataupun lunak tertentu dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu pelaporan atau akunting, mengukur utilisasi jaringan dari pengguna atau grup tertentu untuk membantu dalam menjaga performa jaringan pada level tertentu yang dapat diterima. Yang keempat yaitu manajemen performa atau performance management, mengukur sebagai aspek dari performa jaringan, termasuk pengumpulan dan analisis dari data statistik sistem sehingga dapat dikelola dan dipertahankan pada level tertentu yang dapat diterima. Yang terakhir yaitu manajemen keamanan atau security management. Security management ini yaitu akses ke sumber daya jaringan sehingga informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir mengenai peranan datacom dalam pemecahan masalah. Komunikasi data mempunyai pengaruh yang bersifat perorangan maupun organisasi dalam pemecahan masalahnya. Yang pertama yaitu pengaruh perorangan. Manajer berhubungan dengan CBIS dalam 5 dasar untuk memperoleh informasi pemecahan masalah. Yang pertama, menerima laporan berkala. Yang kedua, memasukkan query ke dalam database dan menerima laporan khusus special report. Yang ketiga, memasukkan instruksi ke model matematis dan menerima hasil simulasinya. Yang keempat, menggunakan otomatis kantor untuk mengirim maupun menerima komunikasi informasi. Yang kelima yaitu memasukkan instruksi ke expert sistem dan menerima advert atau nasihat. Yang kedua yaitu pengaruh organisasi. Pada perusahaan yang menekankan pada penggunaan keputusan masalah sentralisasi, semua keputusan dibuat oleh manajemen puncak di kantor pusat. Komunikasi data memberikan arus data dari operasi organisasi yang tersebar luas ke komputer kantor pusat. Dan sebaliknya, komunikasi data juga memberikan sumbangan dengan memberikan alat komunikasi bagi keputusan manajemen puncak ke seluruh bagian organisasi. Kesimpulannya adalah, skema dasar komunikasi data memiliki model umum yang sama dengan model dasar komunikasi. Semua komputer dan alat komunikasi yang saling berhubungan disebut dengan jaringan atau network. Suatu jaringan dasar terdiri dari terminal dan komputer yang dapat mengirim dan menerima modem yang mengodekan dan menguraikan kode pesan dan sirkuit yang menyediakan satu atau beberapa saluran. Jenis-jenis jaringan dasar adalah LAN, WAN, dan MAN. Dan komunikasi data mempunyai pengaruh yang bersifat perorangan maupun organisasi dalam pemecahan masalahnya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Dah.